Mohon izin Bapak yang terhormat, Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi, Bapak Menteri PUPR dan Menteri Kesehatan. Mohon izin Bapak, kami dari Pressroom Istana Kepresidenan Jakarta, bersama teman media, mohon penjelasan Bapak terkait dengan hasil rapat terbatas yang barusan selesai dilaksanakan terkait tentang penanganan COVID-19. Mohon izin Bapak, barangkali nanti dari teman-teman media, barangkali Bapak berkenan ada yang ingin dipertanyakan. Bapak tadi sudah ada pesan dari teman-teman media kepada kami. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Silakan ya. Bapak untuk menyampaikan penjelasan. Ya, ya. Jadi begini, tadi rapat sudah dipimpin oleh Bapak Presiden. Kami melaporkan perkembangan sampai hari ini, sampai kemarin. Jadi Pak Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri Erik, Panglima TNI, dan juga tadi Kapolri. Nah, kami sudah memantau implementasi PPKM darurat melalui indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic dan Facebook Mobility, serta indeks cahaya malam. Dan hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli, seluruh Provinsi Jawa Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15%. Dari target kita sebenarnya 20% atau lebih. Implementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap 1 minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita. Kami berharap mungkin dengan sekarang kelihatan kita mencoba supaya betul-betul kalau bisa kasus ini jangan lebih dari 30 ribuan. Jadi tapi dari 3 hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar selalu bermain di antara 33, 34, 38, mundur lagi dan seterusnya. Tapi tingkat kesembuhan kita lihat meningkat banyak. Jadi kami berharap minggu depan sudah mulai, mungkin kalau semua berjalan kita disiplin, akan mulai flattening. Atau mulai akan merata dan kemudian kita harap nanti cenderung akan terkendali. Dan kita berharap juga dengan kedisiplin kita semua dan vaksin program jalan, protokol kesehatan jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada tadi PPKM darurat, kita akan bisa bertambah baik. Menyangkut tadi kesiapan rumah sakit, tempat tidur, saya kira kerjasama Kementerian Kesehatan dengan PUPR sudah berjalan sangat baik, dan penambahan tempat tidur di Jakarta dengan skenario worst case skenario saya kira berjalan terus, dan juga di Jawa Barat, di Bandung, di Semarang sampai Jawa Timur dan Bali. Dan kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit lapangan, sehingga jumlah rumah sakit ini akan untuk ICU maksud kami khususnya itu makin banyak terpenuhi, sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur. Saya kira kita juga sudah membuktikan bahwa kita mampu merubah PUPR dalam hal ini dalam 2 hari rumah sakitnya sudah jadi bed ICU-nya. Saya sudah ninjau sendiri kemarin ke rumah sakit Haji Arafah, ternyata dalam 3 hari sudah selesai. Dan hari kemarin sudah mulai digunakan. Saya kira ini mengenai itu, dan kemudian kapasitas mengenai obat, kita berharap obat ini tadi hanya remdesivir yang kurang, dan satu lagi Antempra. Jadi remdesivir, Antempra, dan sebentar lagi kami dengan Menteri Budi akan bicara tadi mengenai license untuk tadi Antempra supaya kita bisa produksi dalam negeri. Saya kira ini semua berjalan, dan kemudian Presiden sudah memutuskan tadi mulai tanggal Rabu nanti, minggu ini, kita akan launching ada 300.000 paket obat untuk tadi OTG dan juga untuk yang
kelas-kelas yang penyakit yang masih masih tidak serius, yaitu OTG 10%, paket untuk demam dan anosmia 60%, dan paket 3 demensia demam dan batuk 30%. Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 yang kasus aktif yang kita berikan, dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan oleh nanti TNI bersama-sama nanti elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga itu bisa jalan. Juga tadi sudah disusun juga mengenai diputuskan juga mengenai oksigen. Oksigen memang awal-awal ini ada masalah karena memang peningkatan permintaan lebih tinggi, tapi sekarang ditata sudah makin baik oleh Kementerian Kesehatan dan juga saya kira dibantu oleh PUPR, dibantu BUMN, sehingga ini saya kira dalam minggu ini akhir mestinya kita tidak terlalu ada masalah. Sementara itu kami sudah proses mengimpor 40.000 ton oksigen liquid untuk kita gunakan ke depan ini. Kita berjaga-jaga walaupun sebenarnya kita tidak butuh sebanyak itu, tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika, perkembangan di Inggris, di mana trennya sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise. Menyangkut itu juga kami Presiden sudah setuju, kita akan import oksigen konsentrator sehingga mengurangi penggunaan liquid oksigen, itu 50.000 tabung. Dan sekarang kita sudah punya mungkin beberapa ribu, mungkin dekat 10.000, dan itu akan kita bagikan untuk digunakan di kasus-kasus yang ringan, dan itu kita pinjamkan mungkin nanti ke rumah-rumah, dan kalau sudah selesai digunakan itu bisa diambil. Itu bisa 5 liter, jadi bisa digunakan selama 5 hari, dan saya kira ini juga nanti kalau ya insya Allah ini selesai kasus COVID, itu masih bisa dibagikan ke rumah sakit kita. Jadi saya pikir itu mengenai obat, mengenai oksigen, mengenai rumah sakit, mengenai apalagi yang lain. Saya kira semua tadi kita cover sama Presiden. Jadi bantuan beras akan diberikan oleh pemerintah, perintah Presiden. Nanti TNI Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden. Tidak boleh rakyat sampai kelaparan. Jadi semua atau tidak makan, semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kekurangan beras akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini. Itu ada yang 5 kg dan yang 10 kg. Mengenai vaksin juga demikian, vaksin ini karena jumlah kita vaksin tadinya 31 juta untuk bulan ini, karena ada sumbangan-sumbangan dari berbagai negara jadi 45 juta lebih hanya bulan ini, itu kami sepakat akan peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal. Jadi pinggiran-pinggiran kota, langsung tim akan menyuntikkan di sana. Dan itu saya kira akan bisa mulai berjalan dalam minggu ini. Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan, dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur, saya berlihat dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jadi semua kita laksanakan. Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes kita punya banyak masalah, dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib, karena tim, saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Jadi Presiden memberikan direktif yang sangat jelas, dan Presiden sekali lagi saya katakan in charge di semua ini. Dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah dalam sini. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menko. Mohon izin untuk selanjutnya Bapak Menteri Kesehatan untuk menyampaikan penjelasan. Terima kasih rekan-rekan media. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja dalam rangka
nambah tempat tidur rumah sakit, memang kita membutuhkan juga tenaga perawat dan dokter. Yang pertama memang kita menyadari bahwa beberapa perawat dan dokter itu ada yang terkena virus COVID ini dan harus isolasi mandiri. Dan kami di sini sangat prihatin dan akan terus memperhatikan kesehatan perawat, dokter, dan bidan ini. Dan rencananya akan sesegera mungkin sesudah kita memfinalisasikan diskusi dengan asosiasi dokter perawat bidan untuk melakukan vaksinasi ketiga dengan Moderna bagi mereka. Dan akan dimulai secepat-cepatnya untuk melindungi mereka sebagai salah satu garda terdepan kita yang harus kita lindungi. Kemudian yang kedua, kita juga memerlukan tambahan dari perawat dan juga dokter. Kita sudah mengidentifikasi ada kebutuhan antara 16 sampai 20 ribu perawat dan kita sudah mempersiapkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga perawat yang sudah lulus sekolahnya, sudah lulus juga uji kompetensinya dan masih di tingkat akhir. Dan atas instruksi Bapak Presiden nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini lebih cepat masuk ke praktek. Kemudian mengenai dokter, kita juga melihat ada gap sekitar 3 ribuan dokter yang harus kita penuhi dengan penambahan kasus ini. Kita juga melihat bahwa dokter-dokter yang akan selesai internship-nya di tahun ini ada sekitar 3.900, jadi kita juga sudah mempersiapkan dokter-dokter tersebut yang baru lulus internship untuk segera masuk. Mungkin tambahan saya demikian, yang lainnya sudah di-cover oleh Pak Menko. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Menteri Kesehatan. Mohon izin untuk selanjutnya Bapak Menteri PUPR untuk menyampaikan penjelasannya Bapak. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jurnalis yang saya hormati, kami sesuai dengan tugas dan fungsinya menyiapkan tambahan rumah sakit, tidak hanya tempat isolasi, tapi rumah sakit. Ini tambahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi. Satu rumah sakit merubah asrama haji Pondok Gede menjadi rumah sakit COVID. Di sana ada 5 gedung yang kita rubah dari asrama haji menjadi rumah sakit. Gedung A, B, C, H, dan gedung D5 sejumlah untuk menyiapkan 774 tempat tidur. Jadi masing-masing ruangan yang biasanya dipakai 4 tempat tidur untuk asrama haji, kita jadikan 3 tempat tidur setiap kamar. Totalnya ada 774 tempat tidur. Gedung A sudah mulai dioperasikan sejak hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, dan menurut laporan Pak Menkes tadi, saat ini ada 40 pasien yang sudah ditempatkan di sana. Tempat di sana, rumah sakit ini tidak atau rumah sakit di asrama haji ini hanya menerima pasien rujukan dari rumah sakit atau puskesmas. Jadi jangan salah, ini hanya saya lihat di spanduk, tidak bisa langsung ke sana tanpa rujukan dari puskesmas atau rumah sakit. Karena ini ada hanya sedang sampai ringan sampai sedang. Di sana tidak ada ICU, yang ada hanya HCU, yaitu High Care Unit. Gedung B selesai pada hari ini dan akan dioperasikan jam 4 nanti mulai. Gedung C, H, dan D5, C dan H akan selesai dan siap dioperasikan besok, hari Selasa. Dan gedung D5 yang agak parah, renovasinya diharapkan akan selesai hari Kamis nanti untuk siap dioperasikan. Jadi semua ini adalah di asrama haji, termasuk di gedung D3 dan D4 untuk para nakes. Di samping untuk menyiapkan ruangan-ruangan tadi, kami juga menginstal tangki liquid oxygen yang hari ini insya Allah akan selesai kita install. Karena baru tadi malam jam 11 masuk dari Cilegon, sehingga langsung kita install pada hari ini. Mudah-mudahan malam nanti sudah selesai. Itu yang di asrama haji. Kemudian untuk di Pasar Rumput, rumah susun Pasar Rumput ada 3 tower yang sudah diperiksa langsung oleh Bapak Presiden.
totalnya ada 5.952 tempat tidur di Tower 1, 2, dan 3. Tower 1 sudah siap dioperasikan karena semua sudah siap termasuk alkes dan tempat tidurnya. Kemudian untuk Tower 2 dan 3 sudah siap prasarananya. Pagi tadi mulai masuk tempat tidurnya dan alkesnya. Nah, untuk itu nanti akan segera, kalau memang Tower 1 sudah penuh, itu akan dapat kita operasikan. Tower 1, 689 ruangan dengan total 2.067 tempat tidur. Ini sudah siap dioperasikan. Kemudian Tower 2, 606 unit, 1.818 tempat tidur. Dengan Tower 3, 689 unit seperti Tower 1, 2.067 tempat tidur. Yang Tower 1 sekali lagi sudah siap dioperasikan sejak hari ini. Kemudian yang ketiga, kami baru saja diberi penugasan oleh Bapak Menteri Kesehatan untuk menyiapkan Rumah Sakit Kiara atau Pavilion Kirana, Rumah Sakit RSCM menjadi Rumah Sakit COVID, yaitu di lantai 3, 4, dan 5, serta lantai 8, 9, dan 10, dengan total 390 tempat tidur nantinya. Ini agak berat karena ini memang sudah rumah sakit yang belum selesai sejak tahun 2011. Kemudian sudah diselesaikan dan masih banyak kekurangan, kita akan selesaikan. Jadwalnya paling lambat 3 minggu akan dapat kita siapkan merubah menjadi rumah sakit COVID ini. Siang ini jam 2 kami bersama dengan Direktur RSCM dan Dirjen Pelayanan Medis di Kementerian Kesehatan bertemu untuk menfinalkan desainnya, karena ini tadinya rumah sakit anak, akan kita desain menjadi rumah sakit COVID. Insya Allah nanti malam atau besok pagi sudah mulai bekerja, dan paling lambat 3 minggu akan bisa kita manfaatkan atau kita siapkan untuk operasi rumah sakit COVID. Sedangkan untuk yang keempat, rumah sakit lapangan di daerah-daerah, kami akan siap melaksanakan sesuai dengan perintah dari BNPB dan Menteri Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Mohon izin Bapak Menteri, ada beberapa pertanyaan akan disampaikan oleh teman-teman media. Mohon izin Bapak, ini ada yang mau disampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menko Maritim dan Investasi, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri PUPR, dan seluruh Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju. Izin saya Friska Clarissa dari Kompas TV mewakili untuk membacakan pertanyaan dari kawan-kawan media. Yang pertama, pertanyaan dari kami dari Kompas TV, apa pertimbangannya ada opsi vaksinasi gotong royong individu bisa dilaksanakan berbayar dalam Permenkes nomor 19 tahun 2021? Karena sebelumnya, dalam aturan sebelumnya tidak ada vaksinasi gotong royong berbayar untuk individu, dan jenis vaksin gotong royong ini apakah jenisnya Sinopharm saja atau ada opsi kemungkinan jenis vaksin lain? Jika ada, apa jenis vaksinnya? Lalu berikutnya dari Andrian dari Tirto ID yang ditanyakan sudah sejauh mana realisasi PEN dan seberapa efektif penyerapannya. Karena ada sejumlah pihak yang mengaitkan vaksinasi gotong royong berbayar ini seharusnya tidak perlu jika adanya realisasi PEN yang optimal. Lalu sudah berapa perusahaan yang ikut program vaksinasi gotong royong dan sudah berapa banyak dosis yang digunakan. Lalu soal PPKM darurat selama 1 minggu ini yang realisasi 30% untuk menekan mobilitas masyarakat dari target 50%, bagaimana memastikan target penekanan mobilitas ini terpenuhi untuk menekan laju kasus, sementara kasus masih berada di angka 30 ribuan lebih. Lalu pertanyaan dari Teatrika, IDN Times, apabila kasus COVID-19 ini belum juga menurun usai tanggal 20, apakah ada kemungkinan PPKM darurat ini akan diperpanjang? Berikutnya,
dari Bardan, Kontan, berapa stok vaksin Sinopharm sekarang, dan mengapa pemerintah membuka skema vaksin gotong royong individu, sedangkan 10 juta peserta vaksin yang disebut Kadin dalam vaksin gotong royong sebelumnya belum seluruhnya mendapat vaksin. Yang kedua, bagaimana pengawasan pemerintah bila dengan adanya vaksin gotong royong individu ini akan membuat perusahaan mewajibkan karyawan untuk vaksin tanpa menanggung biaya. Berikutnya pertanyaan dari Gita, Metro TV, apakah tidak ada langkah tegas dari pemerintah terhadap para pelaku atau penjual tabung oksigen dengan harga tinggi, mengingat banyak sekali para penjual oksigen, baik tabung hingga regulator dijual dengan harga yang sangat mahal, begitupun dengan obat. Harga obat COVID-19 misalnya Actemra dijual hingga 35 juta rupiah. Bagaimana memastikan dari pihak pemerintah stok obat ini aman dan menindak para penjual yang memainkan harga tinggi? Lalu Jubir Kominfo menyatakan bahwa TNI juga akan ikut turun tangan dengan dukungan dokter dan tenaga kesehatan dalam masa pendidikan untuk shelter penanganan pasien COVID-19 yang akan ditentukan bersama Kemenkes. Bagaimana penjelasan Kemenkes terkait hal ini? Lalu pertanyaan dari Prisil, DAI TV, pengawasan PPKM darurat di lapangan masih menimbulkan ketegangan antara petugas dan masyarakat. Bagaimana penegakannya di lapangan? Apakah penertiban tersebut wajar? Dan bagaimana seharusnya petugas di lapangan melakukan pendekatan dan penertiban? Lalu banyak juga laporan dan temuan di masyarakat bahwa petugas pengawas PPKM darurat di lapangan masih ada yang berkerumun dan tidak mencontohkan protokol kesehatan dengan baik. Apakah ada tindakan tegas bagi kasus itu? Demikian pertanyaan dari kawan-kawan. Semoga berkenan Bapak-Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab apa gimana? Mungkin silakan Bapak untuk langsung menjawab. Jadi kalau dari saya kan ada mengenai vaksin gotong royong, obat, dan juga mengenai oksigen. Ya, untuk vaksin gotong royong di ratas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu. Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin. Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka. Ada juga beberapa warga negara asing yang juga sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha di Indonesia, beraktivitas itu di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner. Misalnya mereka juga ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, itu juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu. Dan sebagai informasi, ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya. Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta, dan seterusnya 50 juta, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya semuanya tersedia. Untuk obat-obatan, memang sudah dibahas di ratas bahwa semua obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri, seperti oseltamivir, azitromisin, kemudian favipiravir atau merek dagangnya Avigan, salah satu merek brandednya, harusnya tidak terlalu masalah. Memang ada sedikit di distribusi yang kami nanti akan selesaikan dengan pengusaha-pengusaha distributor farmasi, dan kita menghimbau agar mereka segera melepaskan stoknya ke masyarakat, apotek dan rumah sakit, agar masyarakat bisa mendapatkan akses obat tersebut dengan harga yang wajar, ya, tidak dengan harga yang tinggi sekali seperti sebelumnya. Untuk beberapa obat-obatan yang impor seperti remdesivir dan Actemra, memang di dunia rebutannya tinggi sekali, sama seperti vaksin. Remdesivir kita sudah mendapatkan jatah untuk importnya beberapa 150.000 vial yang akan masuk secara bertahap mulai minggu ini. Actemra kita juga sudah dapat jatahnya sekitar 3.000-an, tetapi memang jumlahnya lebih terbatas.
karena ini memang diproduksi oleh perusahaan Roche yang ada di Swiss. Ya, itu yang untuk mengenai obat. Kemudian yang terakhir mengenai oksigen. Oksigen, pemerintah akan memperbanyak suplainya dengan cara satu, kita akan membuka import oksigen dari luar, sudah diizinkan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Perindustrian. Itu bisa menambah sekitar 600 sampai 700 ton per hari. Yang kedua, kita sudah dibantu juga oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan industri yang memiliki kelebihan supply atau excess capacity dari oksigennya itu sekitar 360 sampai 460 ton per hari yang juga dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian akan kita pakai. Dan yang ketiga, strateginya pemerintah akan mengimpor banyak oksigen konsentrator, di mana sebenarnya ini adalah alat kecil, harganya antara sekitar 600 sampai 800 US yang bisa dipasang di rumah sakit dan rumah-rumah untuk memproduksi oksigen dari udara. Yang penting ada listrik, koneksi listriknya saja. Dengan demikian, dengan 3 strategi itu diharapkan suplai oksigen bisa segera kita atasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri Kesehatan. Mohon izin Pak Menko itu sudah tidak ada ya. Barangkali Bapak Menteri PUPR ada yang akan disampaikan Pak penjelasan. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri PUPR atas penjelasannya. Teman-teman juga sampaikan terima kasih. Sudah cukup katanya Bapak. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Salam sehat Bapak.